pagi, perkenalkan nama saya Siska. Saya mau bertanya tentang vertigo. Tadi kan ada dua macam, yang dari otak dan dari telinga. Nah, masyarakat ini kan masih sangat awam kan, nggak bisa bedain kayak vertigo ya udah vertigo aja. Nah, sebenarnya jika kita terkena vertigo tadi, apa yang harus pertama kali dilakukan, kayak apa harus langsung ke IGD atau gimana? Atau kita harus menunggu beberapa kali lagi harus terkena vertigo lagi baru kita periksa. Terus pertanyaan kedua, sebenarnya pengaruh gaya hidup sama pola makan itu berpengaruh nggak terhadap vertigo? Seperti kayak terlalu banyak makan garam mungkin atau gimana ya? Itu saja, terima kasih. Apakah harus segera IGD atau di rumah saja menunggu? Disarankan karena gejala vertigo itu ada mual muntah, kemudian badan lemas, rasa pusing-pusing terus. Biasanya akan terjadi penurunan kondisi pada pasien. Karena muntah yang terus-menerus itu dapat menyebabkan kondisi pasien menjadi dehidrasi. Disarankan ketika pasien mengalami vertigo sudah mual muntah, tidak bisa kesukaan yang masuk, pusingnya terus-menerus, segera ke IGD terdekat untuk mendapatkan perawatan. Setidaknya bisa mendapatkan obat untuk menghilangkan vertigonya. Kemudian pertanyaannya apakah gaya hidup itu berpengaruh satu sama lain? Berarti sebenarnya karena kalau makan garam terlalu banyak, nah salah satu penyebab vertigo itu bisa juga karena tingginya kadar natrium, kadar garam di dalam tubuh kita itu akan mengganggu kerja dari si natrium sirkulasinya. Itu dapat menyebabkan vertigo karena kadar sirkulasi langsung berteman dengan namanya rumah sikut. Dari rumah sikut nanti akan berubah dengan namanya sirkulasi. Kelainan pada rumah sikut dapat mengganggu sirkulasi untuk gaya hidup itu juga berhubungan dengan kegiatan bisnis juga ya, kelainan apabila kita kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, maka kita bisa terjadi anemia. Dan anemia merupakan salah satu penyebab terjadinya bisnis atau kelainan pusing. Menambahkan, jadi memang kenapa kami mengusung masalah pusing ini karena seringkali kalau pasien datang pusing dok, setelah ditanya ternyata pusing itu macam-macam ya kayak sakit kepala, kepalanya cekot-cekot, atau tadi dari sampaikan di sini kita dingin, kayak kepalanya itu kayak kelayan, gitu ya. Jadi dari sini harapan kami adalah dengan memberikan penjelasan di sini adalah paling tidak Bapak Ibu saudara sekalian memahami betul, bisa membedakan secara dasar begitu. Jadi kapan sih ini adalah yang dinamakan vertigo? Kapan kita mencurigai bahwa vertigo ini berasal dari otak? Jadi tidak semua, ya kadang ada mikir apa ini letak gitu ya Bu. Bapak Ibu semua dia sudah dibuat tidur aja. Tapi ternyata ada kondisi yang vertigo yang sering kita menganggap dibuat istirahat aja, ternyata justru ini yang sudah disampaikan ada red flag atau warning sign yang sebenarnya tidak boleh ditunggu terlalu lama di rumah, harus segera dibawa ke IGD. Jadi sudah disampaikan tiba-tiba pusingnya diem, terus tapi ada pelo, atau tiba-tiba ada nah tiba-tiba kok mukanya nggak simetris satu sama satunya ini, satunya agak itu kelihatan ya Bapak Ibu, kelihatan sekali kok gini, atau tiba-tiba muntah yang terus-menerus sampai pasiennya tidak sadar. Itu kan cepat ya, itu tidak perlu lama-lama ya kondisi seperti itu. Nah, segera kalau seperti itu jangan perlu lama-lama, ditidurin aja, diistirahatkan itu jangan. Segera langsung bawa ke rumah sakit. Nah kemudian kalau misalnya tadi sempat ada menanyakan vertigo yang perifer ini